besarnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu tentang perkembangan hukum tata negara. Ini terbagi atas satu bagian, yaitu mengenai istilah dan pengertian hukum tata negara. Sedangkan yang kedua, judul besar yang kedua itu adalah objek dan ruang lingkup hukum tata negara. Dan judul besar yang ketiga itu adalah hubungan hukum tata negara dengan ilmu lain, terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah ilmu negara, yang kedua ilmu politik, yang ketiga ilmu hukum administrasi. Dan judul yang keempat ini adalah mengenai sumber-sumber hukum tata negara, di mana terbagi atas dua. Yang pertama secara formil atau well ground, yang kedua secara material atau Canberra. Dan judul besar yang kelima itu adalah tentang konstitusi, yang dimana ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama pengertian konstitusi, yang kedua nilai dan sifat konstitusi, dan yang ketiga itu adalah tujuan dan hakikat konstitusi, di mana judul besar yang keenam itu adalah ada tentang asas-asas hukum tata negara. Sedangkan judul yang ketujuh itu adalah penafsiran hukum tata negara. Judul besar yang kedelapan yaitu adalah tentang sistem pemerintahan dan 10 negara dengan sistem pemerintahan. Sedangkan judul besar yang terakhir adalah tentang bentuk negara Indonesia dan apakah pelaksanaan kekuasaan yang ada di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Dan di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu tentang judul besar yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu adalah tentang istilah hukum tata negara dan pengertian hukum tata negara. Dalam bahasa Belanda, hukum tata negara ini disebut dengan Staatsrecht, atau ini terbagi menjadi dua, atau secara luas dan secara sempit. Sedangkan dalam secara luas ini disebut dengan Staatsrecht in Ruimmerging, atau dalam artian secara luas. Dan dalam artian secara sempit disebut dengan Staatsrecht in Emerging. Dan dalam bahasa Prancis ini disebut dengan droit constitutionnel. Sedangkan dalam bahasa Jepang dalam bahasa Jerman ini disebut dengan Verfassungsrecht. Yang kedua, saya akan membahas tentang objek dan ruang lingkup hukum tata negara, di mana objek hukum tata negara ini adalah negara yang memiliki sifat konkret, artinya objek terikat pada tempat, keadaan, dan waktu tertentu. Sedangkan ruang lingkup hukum tata negara ini adalah struktur umum dari negara tersebut, di mana negara ini yang menganut berbagai organisasi, yaitu seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, corak pemerintahan, dan sistem pendelegasian kekuasaan negara. Dan pada bab judul yang ketiga ini adalah saya akan membahas tentang hubungan hukum tata negara dengan ilmu-ilmu lain, yang dimana yang pertama itu saya akan membahas tentang hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara, di mana hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara sangat berkaitan erat dilihat berdasarkan objeknya, yaitu suatu negara. Sedangkan pada bagian yang kedua ini tentang hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik, di mana hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik sangat berkaitan erat, di mana hukum tata negara mempelajari peraturan hukum yang mengatur tentang organisasi kekuasaan negara. Sedangkan ilmu politik ini mempelajari kekuasaan yang dilihat dari perlakuan kekuasaan tersebut. Dan pada
membahas tentang hubungan hukum tata negara dengan ilmu administrasi negara. Hubungan hukum tata negara dengan administrasi negara itu sangat berkaitan, di mana hukum administrasi negara itu merupakan bagian daripada hukum tata negara. Dan dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit itu hukum administrasi itu sisanya setelah dikurangi oleh hukum tata negara. Dan yang keempat ini saya akan membahas tentang sumber-sumber hukum tata negara, yang dimana sumber hukum tata negara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber formil dan sumber material, dimana sumber formil ini adalah sumber dimana seluruh peraturan mendapatkan kekuatan hukum, sedangkan sumber material merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi isi ataupun substansi yang ada dalam aturan hukum. Dan yang kelima ini saya akan membahas tentang konstitusi negara, di mana pengertian konstitusi ini adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakannya oleh masyarakat negara. Sedangkan yang bagian yang kedua ini membahas tentang nilai dan sifat konstitusi, di mana yang pertama itu saya akan membahas tentang nilai konstitusi. Nilai konstitusi ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah nilai normatif, di mana apabila penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terdapat konstitusi yang murni ataupun benar dan konsekuen. Nilai yang kedua itu adalah nilai normatif, diperoleh apabila ada kenyataan sampai di mana batas berlakunya hukum tata negara ini. Dan yang ketiga adalah nilai sematik, adalah suatu konstitusi yang pelaksanaannya atau perbuatannya dan diperlakukannya penuh dengan tapi hanya sekedar memberi bentuk. Dan berikutnya saya akan membahas tentang sifat konstitusi, di mana sifat konstitusi ini yang pertama itu ada sifat fleksibel yang dapat diubah dan sesuai dengan langkah pembuatan undang-undang dasar negara. Yang kedua itu adalah sifat kaku atau rigid yang dalam pembuatannya berbeda dengan langkah pembuatan undang-undang negara. Yang ketiga itu adalah sifat tegas, di mana diperlakukannya ataupun dalam perubahannya dilakukan dengan satu cara. Dan yang berikutnya adalah idealistis, di mana prinsip yang saling berpegang teguh terhadap idealisme. Sedangkan sifat berikutnya itu sifat realistis, di mana cara berpikirnya penuh dengan perhitungan dan sesuai dengan kemampuan. Sedangkan dengan sifat yang berikutnya itu adalah sifat konservatif, di mana konsep yang menjaga tradisi lama ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tradisional. Yang berikutnya adalah sifat progresif, karena perubahan yang terjadi yang sifatnya itu membawa kemajuan, meningkatnya perubahan tersebut dan meluasnya hal tersebut. Dan berikutnya saya akan membahas tentang tujuan dan hakikat konstitusi, di mana
Tujuan konstitusi ini adalah untuk memberikan atau pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua itu adalah mengawasi dan mengatur proses kekuasaan dari penguasa. Dan yang ketiga itu adalah memberi batasan terhadap ketetapan penguasa. Yang keempat itu adalah memberi kewenangan dalam menjalankan hak-hak penguasa. Dan yang kelima itu adalah melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Adapun hakikat konstitusi itu adalah mengatur pemerintahan kekuasaan dalam negara. Mengenai pembatasan menyangkut dua hal. Penguasaan yang berdasarkan isinya, dan yang kedua itu penguasaan yang berkaitan dengan waktunya. Dan berikut saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum tata negara. Asas hukum tata negara ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu asas Pancasila, di mana tindakan dan perbuatan harus sesuai dengan Pancasila. Yang kedua ini adalah asas negara, di mana asas negara kesatuan yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Dan asas yang kelima itu adalah asas pembatasan yang dilakukan harus sesuai ataupun harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketujuh ini saya akan membahas tentang penafsiran hukum tata negara, di mana penafsiran hukum tata negara ini adalah sebuah pendekatan dalam pemerintahan hukum dan hal peraturan yang ada tetapi tidak jelas untuk ditetapkan ataupun dalam peristiwa yang terjadi. Adapun teori penafsiran ini ada berbagai macam. Yang pertama itu tentang teori penafsiran letterlich. Yang kedua teori penafsiran holistik. Yang ketiga teori penafsiran sosiologis. Yang keempat teori penafsiran sosio-holistik. Yang kelima itu teori penafsiran fisiologis. Yang keenam itu teori penafsiran holistik. Yang ketujuh itu teori penafsiran teleologis. Yang kedelapan itu teori penafsiran gramatikal. Dan yang kesembilan itu teori penafsiran holistik tematik. Dan pada pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan ini merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan, di mana sistem ini merupakan susunan atau tatanan suatu negara. Sedangkan pemerintahan ini merupakan kata yang berasal dari pemerintah, di mana pemerintah itu merupakan orang yang berkuasa di suatu negara. Sistem pemerintahan adalah sistem suatu kesatuan yang ada di dalam suatu negara yang membentuk suatu negara kesatuan yang berisi tentang elemen-elemen yang membentuk suatu sistem pemerintahan yang baik dan benar. Adapun di sini tentang negara-negara dengan sistem pemerintahannya, di mana yang pertama itu ada negara Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua negara Malaysia dengan sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga negara Singapura dengan sistem pemerintahan parlementer. Yang keempat negara Vietnam dengan sistem pemerintahan komunis. Yang kelima negara Inggris dengan sistem pemerintahan parlementer. Dan yang keenam ada Jepang dengan sistem pemerintahan parlementer. Yang ketujuh itu ada Filipina dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang ke-9 itu ada Australia
dengan sistem pemerintahan parlementer, dan yang ke-10 itu ada negara Timur Timur dengan sistem pemerintahan semi presidensial. Dan pembahasan yang berikutnya ini saya akan membahas tentang bentuk negara Indonesia dan apakah pemerintahannya sudah berjalan dengan baik. Di sini saya akan menjelaskannya, di mana bentuk negara Indonesia itu adalah kesatuan yang memiliki sifat tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara, di mana sistem pemerintahan Indonesia ini adalah sistem pemerintahan presidensial. Adapun sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia ini telah dianggap menjadi sistem pemerintahan yang lebih baik, di mana dalam sistem pemerintahan demokrasi ini seluruh masyarakat bebas untuk mengutarakan pendapat masing-masing dan bebas untuk memilih mengikuti apa yang menjadi pilihan hati nuraninya. Dan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan norma-norma agama yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang telah dibuat dan telah disahkan di dalam suatu negara. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat siang.